Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita sudah mengambil hadis yang pertama terkait dengan hukum air laut. Bahwasanya air laut itu hukumnya suci. Ya, hukumnya suci. Dan demikian juga bangkainya halal. Dari sini terdapat faedah bahwa air laut bisa dipakai untuk bersuci, berwudu. Ya, demikian juga mandi. Ya, demikian juga mandi. Kemudian terdapat faedah juga bahwa hewan laut, demikian juga hewan air secara umum itu hukumnya halal dan tidak perlu disembelih. Karena itu, ya, semua hewan air itu hukumnya halal tanpa harus disembelih. Nah, kalau ada hewan kebanyakannya tinggal atau hidup di air, maka itu halal. Termasuk juga apa yang ditanyakan di pertemuan yang lalu, seperti kepiting, ya, itu hukumnya halal. Ya, demikian juga misalnya apa yang ditanyakan berupa kura-kura, itu hukumnya halal. Ya, hukumnya halal karena dia binatang atau hewan air. Ya, dia hewan air. Nah, beda dengan hewan darat. Kalau hewan darat itu harus disembelih untuk menghalalkannya. Kalau memang dia, ya, hal yang boleh dimakan, harus disembelih untuk menghalalkannya. Nah, karena itu kalau ada yang bertanya, apa hukum makan siput? Ya, apa hukum makan siput? Ya, siput itu hewan darat. Beda dengan bekicot. Kalau bekicot yang tinggal di air, yang biasanya di sawah, itu halal, boleh dimakan. Ya, jadi kalau dia siput yang tinggal di darat, tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh dimakan. Nah, ya, karena memang tidak bisa disembelih. Nah, jadi kalau hewan darat itu penghalalannya dengan disembelih.
Ya, kalau dia mati tanpa melalui proses penyembelihan, maka itu menjadi bangkai. Dan yang namanya bangkai itu tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh dimakan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada hadis yang kedua. Kata beliau rahimahullah taala, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', akhrajahu thalathatu wa sahhahu Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri itu nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan, dan beliau ini termasuk salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, jadi ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang ketiga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Dan yang keempat Anas bin Malik. Yang kelima Jabir bin Abdullah. Yang keenam Abu Sa'id Al-Khudri. Dan yang ketujuh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, kemudian Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, dan Aisyah radhiyallahu taala anhum. Jadi di sini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya air itu suci. La yunajjisuhu syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menajisinya. Akhrajahu ats-tsalatsah. Dikeluarkan oleh yang 3. Siapa lagi yang 3? Hah? Abu Daud. Terus Abu Daud, At-Tirmidzi dan Nasai. Ya. Nah, dikeluarkan oleh yang 3 dan disahihkan oleh Imam Ahmad. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ada sababul wurudnya. Sebagaimana hadis yang pertama. Hadis yang pertama itu sababul wurudnya itu terkait dengan sahabat yang melakukan perjalanan melewati lautan dan mereka membawa sedikit air. Ya, maka mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum berwudu dengan air laut. Maka hadis ini juga ada sababul wurudnya. Ya. Jadi disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah dan juga selainnya bahwasanya sababu hadzal hadis, sebab hadis ini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam suila an bi'ri Buda'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sumur Buda'ah, sebuah sumur yang ada di kota Madinah. Ya. Sebuah sumur yang ada di kota Madinah di sebelah selatan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan
kanatil huyadu tulqa fihi fadalatuha, dan bekas-bekas haid itu jatuh, ya, terbuang di sumur tersebut, ya. Jadi ya dimaklum ya, dahulu para wanita tidak sama dengan sekarang memakai, ya, apa, kalau haid mereka dulu hanya memakai kain, dan bekasnya tersebut kalau disimpan, itu di tempat sampah atau di mana, datang banjir, maka bekas-bekas tersebut itu mengalir masuk ke sumur tersebut, sumur budha'ah, ya. Jadi bukan berarti bahwasanya para sahabiat itu membuang bekas haidnya di sumur tersebut, tidak, karena mereka adalah orang yang paling bersih dan menjaga kebersihan. Hanya saja ketika ada bekas haid, ya, tersimpan misalnya di pinggir jalan atau di sampah, ya, datang air mengalir, maka masuklah di, ya, sumur tersebut. Nah, jadi Nabi SAW ditanya tentang sumur tersebut, tentang airnya, ya, yang mana di situ ada bekas haid, ada kotoran, ada bangkai masuk. Maka Nabi SAW bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sungguhnya air itu bersih, suci, tidak ada satupun yang akan menajisinya, ya. Dan ini maksudnya kalau air tersebut banyak dan kejatuhan benda najis kemudian tidak berubah salah satu dari sifatnya sebagaimana yang akan diterangkan di hadis setelahnya, ya, sebagaimana yang diterangkan di hadis setelahnya. Nah, dikatakan di sini innal ma'a tahur, yakni ayyu ma'in tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Maksudnya air apa saja itu hukumnya suci pada dirinya dan juga mensucikan selainnya. Itu hukum asal air, ya, hukum asal air, dia suci pada dirinya dan juga suci pada atau mensucikan selainnya. Dan kita sudah sebutkan di pertemuan yang lalu tentang macam-macam air. Nah, dan di sini maknanya sawaun qalla au katsur, sama saja apakah sedikit atau banyak. Idza waqa'at fihi najasatun wa lam yadhhar fihi ahadul awsafis tsalatsa kama sayati ta'muhu aw launuhu aw rihuhu fa huwa tahirun mutahhir. Air itu sama saja sedikit atau banyak apabila kejatuhan benda najis lalu tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya. Apa itu? Rasanya, demikian juga warnanya, demikian juga baunya tidak berubah, maka dia suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Jadi kalau ada air kejatuhan najis tidak berubah, ya, tidak ada yang berubah, rasanya, baunya, warnanya tidak ada yang berubah, maka itu suci. Nah, kata Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah, ya, beliau memberi contoh, yakni la anna syakhsan wada'a ina'an yuridu an yatawadda'a minhu. Ya, misalnya ada orang yang meletakkan bejana, diletakkan ember, dia simpan ember atau baskom, ya, yang mana baskom itu atau ember itu, bejana tersebut berisi dengan air yang dia ingin gunakan untuk berwudu. Fa'ata tiflun fabala fihi,
iddata qataratin minal baul. Tiba-tiba ada anak kecil yang datang, kemudian kencing di situ, ya, kencing beberapa tetes, ya. Fawajadta dzalika at-tifla yabulu fihi, dan engkau melihat anak itu kencing di situ. Falamma ibta'ada at-tiflu an dzalikal ma al-qalil nazarta fil ma, maka begitu anak tersebut sudah, ya, menghindar, sudah jauh, sudah pergi, ya, dari air tersebut, airnya sedikit, ya, engkau melihat air tersebut, idza lam yataghayyar ta'muhu bin najasati aw launuhu bin najasati asfar aw ghairu aw rihuhu ma fihi rihul baul, fal qaul as-sahih wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam annahu tahir kama sayati. Ketika engkau melihat air tersebut yang sudah dikencingi tadi anak kecil, ternyata tidak berubah rasanya, tidak berubah rasanya dengan najis, tidak berubah warnanya, ya, menjadi kuning atau selainnya, ya, tidak pula berubah baunya, maka pendapat yang benar, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya air itu suci, air itu suci. Nah, jadi kalau misalnya ini satu botol air, kejatuhan satu tetes kencing, berubah warnanya? Enggak. Berubah baunya? Berubah rasanya? Kalau begitu air ini menjadi tetap suci. Tetap suci. Ya. Tapi kalau dia misalnya kejatuhan najis, kencing, berubah salah satu dari tiga sifatnya tadi, sebagaimana nanti akan disebutkan di hadis yang ketiga, ya, berubah salah satu dari sifatnya tadi, apakah itu warnanya, baunya, atau rasanya, ya, disebabkan karena najis tersebut, maka air itu menjadi najis, ya. Makanya tadi sebagaimana disebutkan, sumur itu kejatuhan benda najis, ya, kejatuhan bekas haid, darah haid itu sebagaimana nanti akan disebutkan dia najis, ya, darah haid. Nah, kencing, ya, kejatuhan benda najis tadi. Tapi Nabi SAW ditanya, apakah boleh berwudu dengan air yang ada di sumur Budha'at itu? Kata Nabi SAW, ya, bahwasanya innal ma tahurun, air itu suci, la yunajjisuhu syai', tidak ada yang bisa menajisinya sedikit pun. Nah, sebagaimana air laut itu kejatuhan najis atau tidak? Ya, kejatuhan najis, banyak bangkai ke sana, ya, bangkai itu najis. Tapi apakah berubah? Ya, najis itu tidak mempengaruhi sedikit pun dari air laut tersebut, sehingga dia tetap suci, ya, tetap suci. Nah, amma law tabawwala syakhsu fil ma'il qalil wa miqdaruhu kama sayati kullatain fama duna fa innahu idza taghayyara bi najasin bil ijma'i, ya, atau fa innahu idza taghayyara yanjusu bil ijma' kama sayati. Adapun kalau seorang itu kencing di air yang sedikit, ya, dan kadarnya nanti akan disebutkan, yaitu, ya, kurang dari 2 kullah. Nanti akan disebutkan apa itu 2 kullah, ya, apa itu 1 kullah, 2 kullah, ya. Adapun kalau seorang itu kencing di air yang sedikit, yang kurang dari 2 kullah, lalu berubah warnanya, berupa baunya atau rasanya,
maka air itu menjadi najis. Nah, seperti tadi air ini di botol ini, ya, suci. Kemudian ya datang orang kencing, ternyata kencingnya ya 1 gelas, ya, bercampur dengan air ini, kira-kira berubah warnanya? Berubah, maka dia menjadi najis, ya, berubah menjadi najis. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ukurannya adalah perubahan, ya, salah satu dari 3 sifatnya disebabkan karena najis. Nah, kemudian ya di dalam hadis ini terdapat beberapa ya faedah. Ya. Pertama, yadullu annal ma'a yuzilun najasata bin nas. Hadis ini menunjukkan bahwasanya air itu menghilangkan najis. Ya. Berdasarkan dalil-dalil. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Nabi SAW bersabda, innal ma'a tahur, air itu suci. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anfal, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ya, atau di surah ini ayat di surah Al-Furqan ayat 48. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan air yang suci dari langit. Ya. Tahur, ya, maksudnya bahwa law waqa'a ala thawbika wa badanika wa jasadika tahir. Ya. Air itu suci maksudnya kalau dia mengenai pakaianmu, mengenai badanmu, mengenai ya, jasadmu, maka itu suci, bukanlah najis. Demikian juga walau istakhdamta fi jalasi ayyi najasatin yarfa'ul hadath. Demikian juga kalau air itu dipakai untuk membersihkan najis, ya, hadath, maka akan terangkat. Ya, akan terangkat. Nah, maka ini ya yang pertama, faedah yang pertama, bahwasanya air itu menghilangkan najis, ya, menghilangkan najis. Kemudian yang kedua, fahadal hadithu amun qalla al-ma' aw kathur idza waqa'at fihi najasatun. Ya. Hadis ini umum, apakah air itu sedikit atau banyak, apabila kejatuhan najis, ya, maka dilihat apakah berubah warnanya atau rasanya atau baunya. Ya, atau baunya. Nah, kalau dia kejatuhan najis, ya. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faedah akan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka air yang dengan air tersebut dia bisa menghilangkan najis, ya, mengangkat hadas dan selainnya dari kotoran-kotoran. Nah, ini beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis yang kedua. Ya, jadi sebab urutnya tadi hadis yang kedua
yaitu terkait dengan sumur Budha'ah. Ya, sumur Budha'ah yang terletak di sebelah selatan Masjid Nabawi. Yang mana sumur Budha'ah ini kejatuhan benda-benda najis, bekas haid, bangkai, kotoran dan seterusnya. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, "Innal ma'a tahirun la yunajjisuhu syai'." Air itu bersih, tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Itu kalau jumlahnya banyak. Nah, sekarang dibawakan hadis yang ketiga, ya, sebagai pembatas untuk mengetahui, ya, kapan air itu menjadi najis. Ya. Kata beliau, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah Al-Bahili, nama beliau adalah Sudai ibnu Ajlan. Abu Umamah Al-Bahili ini salah satu sahabat yang terkenal dengan kunyanya. Nama beliau adalah Sudai ibnu Ajlan. Sudai ibnu Ajlan radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu tidak ada yang menajisinya, tidak ada sesuatu pun yang menajisinya. Illa, kecuali ma ghalaba ala ri'ihi, kecuali yang terkalahkan, ya, maksudnya berubah sebagaimana nanti akan disebutkan di riwayat Al-Baihaqi, kecuali berubah baunya, wa ta'mihi, atau dan, ya, rasanya, wa launihi, dan warnanya. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dan didhaifkan oleh Abu Hatim. Di sini ada perkara yang penting untuk diperhatikan dalam konteks hadis. Ya, pada teks hadis disebutkan di sini illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi. Dia memakai waw ataf. Ya. Wa launihi. Ya. Jadi katakan kecuali berubah baunya dan rasanya dan warnanya, sehingga seolah-olah kalau dengan teks ini seolah-olah harus berubah tiga-tiganya, berubah bau, warna, dan, ya, rasanya. Kalau dilihat dari teks ini, karena itu diriwayatkan, didatangkan dalam riwayat Al-Baihaqi. Kata beliau walil Baihaqi, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, al-ma'u tahirun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fi. Air itu bersih, suci, kecuali berubah baunya atau, di sini menggunakan au. Ya, ini pentingnya mempelajari bahasa Arab. Ya. Nah, kecuali berubah baunya atau rasanya atau warnanya dengan najis yang terjadi padanya. Sehingga dengan, ya, konteks ini menunjukkan bahwasanya salah satunya saja, ya, apabila sudah berubah salah satunya, maka air itu menjadi najis, ya, air itu menjadi najis. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya.
Ini batasan. Dan para ulama sepakat terkait dengan hadits ini. Innal ma'a la yunajjisuhu syai'. Ini lafaz sampai di sini disepakati oleh para ulama akan sahihnya. Ya, jadi sepakat para ulama tentang sahihnya lafaz ini. Innal ma'a ya la yunajjisuhu syai'. Sungguhnya air itu tidak ada yang menajisinya sedikit pun. Sebagaimana ya hadis yang kedua. Nah, kemudian sepakat para ulama ya tentang sambungannya. Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launi. Ini sepakat para ulama akan dhaifnya. Ya. Jadi kadang hadis itu sepotong sahih, sepotong ya dhaif seperti ini. Ya. Nah, jadi tambahan illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launi ini lemah. Disepakati oleh para ulama tentang ya tambahan ini akan lemahnya. Nah, ya. Tapi sepakat juga para ulama bahwa tambahan itu diamalkan. Jadi walaupun dia dhaif, diamalkan. Kenapa? Karena dia sebagai pembatas. Karena itu dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, atau kata para ulama, ya, amma ziyadatul lati ja'at fil hadits Abi Umamah fahiya dha'ifatun la yaqumu biha hujjah. Adapun tambahan, ya, adapun tambahan dalam riwayat Abu Umamah, yaitu mulai dari illa ma ghalaba ala rihi sampai akhir, maka hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Ya. Nah, lakin akan tetapi qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata, ya, ajma'a al-ulama wa al-qawli bi hukmi hadhihi ziyadah. Imam An-Nawawi berkata bahwa sepakat para ulama, ya, sepakat para ulama untuk berhukum dengan tambahan ini. Ya. Karena itu Ibnul Mundhir rahimahullah berkata, ajma'al ulama ala anna al-ma' al-qalil wal katsira idza waqa'at fihi najasah faghayyarat lahu ta'aman aw launan aw rihan fa huwa najis. Ibnul Mundhir rahimahullah berkata, ya, bahwasanya air yang, ya, sedikit dan banyak, kalau ya kejatuhan najis lalu berubah warnanya, ya, berubah rasanya, warnanya, atau ya baunya, maka dia najis. Ya, maka dia najis. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, kesimpulannya terkait dengan hadis ini bahwasanya air itu asalnya suci dan mensucikan. Ya. Kapan dia menjadi najis? Kalau ada air yang kejatuhan najis lalu berubah salah satu dari 3 sifatnya tadi. Ya, kalau airnya kurang dari 2 kullah, ya, airnya sedikit, ya, kejatuhan najis, maka air tersebut menjadi najis kalau dia berubah salah satu dari 3 sifatnya, ya, salah satu dari 3 sifatnya. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau seorang menggali sumur, tiba-tiba didapati airnya kuning, ya, atau keruh misalnya, apakah dia suci? Jawabannya ya, kalau memang asal dari air itu memang kuning, bukan karena najis,
maka air itu hukumnya suci. Ya. Dan ini ada ya di beberapa tempat seperti itu. Kita gali misalnya, ya, gali sumur kuning, ya, warnanya. Maka yang seperti itu tidak ada masalah. Boleh digunakan untuk, ya, bersuci, ya. Boleh digunakan untuk bersuci. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini terdapat faedah, ya, bahwasanya annal asla fil ma at-taharah. Asal dari air itu suci. Ya. Asal dari air itu suci. Nah, kemudian yang kedua, yuqayyadu hadzal itlaq bima idza laqatahu, ya, an-najasah, idza laqathu an-najasatu fa dhahara rihuha aw ta'muha aw launuha fi fa innaha tanjusuhu qallal ma aw kathur. Ya. Air yang asalnya tadi suci, ya, itu dibatasi apabila berubah salah satu dari 3 sifatnya. Ya. Kalau dia terkena najis lalu berubah dari salah satu 3 sifatnya tadi, yaitu baunya, ya, demikian juga rasanya dan warnanya, maka air itu menjadi najis. Ada satu baskom, ya, atau satu kolam kecil misalnya, ya, apa, airnya air bersih, air suci. Ada anak datang kencing di situ, ya, 2 orang. Kira-kira berubah tidak? Ya, satu baskom, ya, berubah. Ya, berubah. Maka air yang tadinya suci itu menjadi najis. Ya, menjadi najis. Nah, ini, ya, 2 faedah yang bisa dipetik dari hadis. Nah, kemudian hadis yang keempat, di sini tentang, ya, ukuran air itu sedikit berapa? Ya. Kata beliau, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u kullatain lam yahmilil khabath wa fi lafdhin lam yanjuz, akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila air itu 2 kullah, mencapai 2 kullah, ya, maka air itu tidaklah membawa najis. Maksudnya tidak akan terpengaruh dengan najis. Ya. Dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain, lam yanjuz, tidak akan, ya, menjadi najis. Ya. Tidak menjadi najis. Dikeluarkan oleh yang 4. Siapa itu yang 4? Abu Daud, ya, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Ini istilah-istilah harus ya, betul-betul dihafal. Makanya ditekankan di pertemuan pertama. Ya, karena itu istilahnya Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, nanti ada akhrajahu sab'ah, banyak-banyak yang dihafal. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh yang 4 dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban. 6. Iya. Dikatakan di sini, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Wa yusamma haditsul kullatain, dan hadis ini disebut dengan hadis kullatain. Hadis
kullatain. Iya. Apa itu satu kullah? Ini satu kullah ini banyak pendapat di kalangan para ulama tentang mana satu kullah. Ya. Apa yang dimaksud dengan satu kullah? Banyak ya pendapat di kalangan para ulama. Ya. Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim mengatakan ya, wal kullatu takriban 160 litran. Satu kullah itu kurang lebih 160 liter. 160 liter. Itu satu kullah. Ya. Ini pakai liter karena bahasa ulama yang lain ya, mereka mengatakan 2 kullah itu 500 ritlan Iraqi. 2 kullah itu sekitar 500 ritel Irak. Gimana ini? Tidak pernah kita lihat. Iya. Waritlul Iraqi tis'una mithqalan. Sementara 1 ritel Irak itu ya tis'una mithqalan. 90 mithqal. Berapa itu? Lebih bingung lagi. Iya. Nah, pakai sok, di sok lagi, nanti ini. Makanya saya bacakan, ya, saya sebutkan ucapannya, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, Imam Masjid Nabawi. Ya, beliau mengatakan satu kullah itu kurang lebih 160 liter. Berarti kalau 2 kullah 320. Sekitar 320 liter. Dan di dalam syarahnya Syekh Abdul Muhsin di rekamannya, beliau mengatakan satu kullah itu seperti ya termos yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, yang diisi dengan air Zam-Zam. Itu kan yang mungkin sudah pernah umroh atau haji, ya. Itu di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu ada termos lebih besar sedikit daripada galon. Ya. Ya, yang putih, yang ini yang ada semua di pianin. Itu satu kullah kurang lebih itu. Kenapa dinamai kullah? Ya. Karena dia bisa dipikul oleh orang dewasa dengan susah payah. Itu nama kullah. Ya. Jadi bisa dipikul oleh orang dewasa dengan susah payah. Itu kullah namanya. Ya. Dan itu memang bisa itu. Ya. Itu bisa diangkat. Makanya petugas di Masjidil Haram itu, Masjid Nabawi, mereka bisa angkat tapi berat. Susah payah dia bisa angkat. Itu satu kullah kurang lebih itu. Jadi kalau 2 kullah, ya 2 kullah ya 2 kali termos itu yang ada di Haramain. Ya, mungkin itu yang lebih ya memudahkan, mendekatkan. Karena ada sebagian ulama mengatakan satu kullah itu kalau dipukul satu ujungnya di sini, maka yang lainnya sudutnya di sana tidak bergerak. Jadi gimana itu? Luas kolamnya, dipukul di sini, di sana tidak bergerak. Berarti luas. Jadi wallahu taala alam, ya, mungkin ini yang lebih mudah dipahami. Ya. Karena itu dikatakan di sini, wa idza kana al-ma'u aqalla min 300 litran takriban wa waqa'at fi najasatun walau lam taghayyarahu bi ahadil awsaf ats-tsalatsa fa huwa najis wa ilaihi dhahaba al-a'immatu ats-tsalatsa khilafan lil ahnaf. Ya.
atau sebelumnya. Fa idza kanat fihi birkatun kabirah aw birmil fihi 300 litran fasaidan wa waqa'at fihi najasatun wa lam tataghayyar ahadul awsaf ats-tsalatsa fa huwa tahir. Ya. Kalau ada kolam besar atau ada drum ya yang berisi sekitar 300 liter lebih. Ya, tadi kurang lebih 320 ya. Kemudian kejatuhan najis lalu tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya tadi, maka dia suci. Ya, dia suci. Ya, dia suci. Nah, ini ukurannya. Ya, dia kejatuhan najis, ya, tidak berubah. Ya, tidak berubah salah satu dari sifatnya, maka dia suci. Tapi kapan berubah? Ya, yang mana dia kurang dari 2 kullah, lalu kejatuhan najis berubah salah satu dari sifatnya, maka air itu menjadi najis. Ya. Tapi kalau misalnya jumlahnya besar, kejatuhan najis, ya maka itu tidak berpengaruh. Ya, tidak terpengaruh. Sebagaimana air laut dan juga air sumur tadi, ya, menunjukkan bahwasanya air itu tidaklah ya berubah. Ya, air itu tidak menjadi najis. Nah, maka di dalam hadis ini ya terdapat faedah yang pertama bahwasanya apabila air itu mencapai 2 kullah, maka ya fa innahu yadfa'un najasata an nafsi. Ya. Maka air itu akan menolak najis dengan sendirinya. Maksudnya tidak akan terpengaruh dengan najis. Ya. Fatat mahillu fihi wala tu'atsiru fihi. Ya. Tidak akan terpengaruh dengan najis. Ya. Tidak akan terpengaruh dengan najis. Malam taghayyarahu. Ya, artinya dia tidak akan berubah. Makanya nanti ada di hadis yang berikutnya, seorang itu tidak boleh kencing di air yang diam, karena walaupun mungkin awalnya tidak berubah, tapi kalau lama-lama banyak orang kencing di situ, akhirnya kencingnya lebih banyak daripada airnya, maka menjadi najislah air tersebut. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Abu Hanifah dan Imam Syafi'i serta Imam Ahmad mengatakan bahwasanya air yang sedikit, ya, air yang sedikit kalau kejatuhan najis, maka ya air itu berubah menjadi najis walaupun tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad. Ya. Nah, dan ya pendapat yang lain mengatakan bahwasanya, dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dinukil dari Imam Malik, pendapat Imam Malik, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim dan selainnya, ya, yang mengatakan bahwasanya air itu tidaklah ya najis kalau dia kejatuhan najis kecuali berubah salah satu dari 3 sifatnya tadi. Dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala. Ya. Jadi kalau dia kejatuhan najis dan tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka ini pendapat yang kuat bahwa air itu tetap suci. Wallahu
taala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita kaji ya, 3 hadis kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah maka itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan.